Yang banjir Jakarta yang digemakan adalah namanya Kang Deddy Mulyadi. Semuanya memang sepertinya harus Deddy Mulyadi dengan turun tangan. Tapi pernah gue ada salah satu konten tuh FYP di TikTok gue yang menyebutkan bahwa Deddy Mulyadi ini seolah kayak hadir jadi ahlinya para ahli gitu kan, menangani semuanya dan seolah so tahu semua gitu. Loh, kalau iya gubernur gue tuh mengetahui segala permasalahan, ya memang itu tujuannya. Kita tuh pengen punya pemimpin yang tahu segalanya, yang bisa menyelesaikan masalah. Kenapa pada nyinyir yang orang kayak gitu ya? Dan satu hal lagi ya, kalau teman-teman perhatikan, ketika ada suatu masalah, pendekatan Deddy pertama humanis itu ya, dengan cara humanis. Yang kedua sebenarnya, cara dia melihat sebuah masalah itu pakai logika gitu. Pemikiran yang logik. Coba perhatikan deh, semuanya itu logik. Akar pemikiran itu logika semua. Dan masuk akal. Dan sepertinya memang itu permasalahannya gitu loh. Dari logika-logika yang dia bangun gitu loh. Jadi bukan yang ahli-ahli apa, tapi hanya dengan sekedar logika aja, masalah itu sebenarnya bisa ketahuan akar permasalahannya apa, lalu apa yang harus dilakukan. Kalau Pak Deddy memang skala permasalahannya bisa ditangani sendiri, maka dia akan langsung tuh atasi. Pakai uang sendiri, diatasi sendiri gitu loh. Tapi kalau memang harus melibatkan ke pemerintahan, dia juga pasti akan lakukan itu. Jadi sebatas mungkin dia punya gambar, oh ini bisa nih gue lakukan. Dia akan berjanji tuh, akan gue bantu, akan gue selesaikan. Tapi kasih dia waktu untuk menyelesaikan secara perundang-undangan supaya tidak melanggar gitu loh. Aduh, Jakarta, aduh gimana ya mau ketawa gimana? Itu orang lagi musibah semua sih cuy. Tapi yang gue ketawakan adalah bukan musibahnya, tapi gubernurnya gitu. Pak Gubernur, banjir ini bisa dilawan nggak sih Pak? Banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Oke. Terus solusi dari Bapak apa nih Pak ngadepin banjir? Setelah saya merenung, Selain merenung ada lagi nggak Pak? ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak. Terus yang kerja, berarti kerjanya harus pakai apa itu Pak? Kerja dengan hati. Benar, kerja dengan hati. Itu yang dilakukan pada KDM selama ini. Dia selalu bekerja dengan hati gitu kan. Tapi kalau gubernurnya butuh waktu untuk merenung dulu ketika ada masalah, wah ini repot nih. Pejabat yang di bawahnya nungguin nih, udah selesai belum merenungnya ya. Aduh. Padahalnya ini kita kan bicara tentang resiko ya. Maksud gue banjir itu kan adalah salah satu resiko yang diketemukan dan sudah terjadi, udah ada contohnya gitu, udah pernah terjadi sebelumnya. Sehingga itu adalah sebuah resiko yang nyata. Lalu apa nih langkah-langkahnya kalau kita lihat dari anggarannya yang Pak Deddy sempat bilang kalau nggak salah, coba kalian cari di videonya ada kok Pak Deddy bilang kalau saya punya anggaran seperti DKI Jakarta, itu warganya gue kasih 10 juta. Tiap warganya, tiap kakaknya tuh gimana pokoknya gitu. Dia ada ucapan seperti itu. Artian bukan literally seperti itu, tapi dia menggambarkan bahwa anggaran Jakarta itu besar. Kalau berbandingkan wilayah dengan Jawa Barat, wah gak ada apa-apanya. Jawa Barat tuh gede banget loh cuy. Walaupun di situ tempat berpusatnya ekonomi yang butuh perhatian, tapi kan juga ada anggarannya. Kalau memang anggaran itu ditujukan untuk meredakan banjir, untuk menghilangkan banjir, gue rasa pemerintah pun akan support ya gitu kan, akan support. Karena kalau kita bicara resiko itu kan ada pola-polanya yang harus kita perhatikan. Kalau ada dengan cara deterrence atau pencegahan, ada resiko itu yang bisa didelay, dihambat gitu kan. Nah, apa yang bisa menghambat kalaupun tidak bisa hilang, risiko itu tidak bisa dihilangkan, minimal kan bisa didelay, bisa dihambat. Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengurangi dampak banjirnya tuh, yang tadinya banjirnya mungkin sehari semalam bisa langsung sejam langsung ya air liwat lah begitu. Itu kan juga bisa gitu. Nah ini yang gue bingung, anggarannya buat apa? Terakhir gue tahu dia kesibukannya lagi ngurusin satwa, lagi bikin pergub anjing sama kucing. Baru kemarin gue bilang begitu. Nggak tahu ini udah ada banjir gede banget. Banjir yang terjadi pada ini adalah banjir kiriman yang paling utama. DKI menyebut banjir Jakarta kiriman dari Bogor, tapi faktanya hulu sungai di Bogor rusak akibat alih fungsi lahan. Ironisnya, banyak usaha di sana justru milik warga Jakarta sendiri. Bapak orang mana? Saya Jakarta.
Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Iya. Lalu, siapa sebenarnya yang patut disalahkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Lah iya ya. Nah inilah kembali lagi. Ini cara berpikirnya Deddy Mulyadi. Dia pakai logika loh. Jadi telusuri. Kalau di apa ya, kayak materi-materi terkait dengan K3 tuh ada tuh root cause analysis. Jadi mencari akar permasalahan. Jadi dia pakai itu, root cause analysis. Ini banjir, apa penyebabnya? Air mengalir dari mana? Kenapa bisa air langsung turun ke bawah dan sebagainya? Logika sebenarnya yang dipikirkan sama Pak Deddy. Jawaban-jawaban itu logika, bukan yang sok menjadi ahli atau ngahli gitu kan. Enggak, logical thinking aja gitu kan. Dan sebenarnya pengentasannya juga pakai logika lagi juga bisa gitu. Berarti kan banyaknya hutan-hutan yang gundul. Ya kenapa warga Jakarta kalau memang merasa kena dampak ini, ya bantu-bantu juga lah. Tanami lagi tuh pohon-pohon di gunung gitu kan. Jadi kalau berwisata ke Bogor tuh, kalau bisa jadi syarat tuh, orang masuk keluar tol Ciawi, keluar tol Bogor harus membawa satu pokok tanaman yang bisa ditanam atau disetorkan tuh di gardu tol gitu kan. Satu orang satu aja. Khususnya mau wisata, jangan mau wisatanya aja, tapi nggak ikut merawat. Udah sini nggak ngerawat, hutan gunung pada gundul gitu. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Saya minta hentikan dulu deh. Dan kita nggak boleh dulu ngeluarin. Sebelum ITB aja suruh kaji. Jangan kita. Bukan salah ibu loh. Ini salah negara. Kalau saya sih, pengusaha nggak salah negara nggak cerdas. Cara aparat tidak cerdas, tidak melihat ke depan. Melihatnya hari ini aja transaksional. Karena Jawa Barat itu pada akhirnya dikepung bencana karena perubahan peruntukan lahan. Coba gini, gunung dirubah jadi begini. Nah, tuh. Dataran tengahnya, sungainya Kan penyempitan, ada perumahan di pinggir sungai. Daerah Bekasinya rawaknya diuruk. Ya kalau banjir ya sudah, itu sudah otomatis. Bekasi udah dirapikan secara ya? prinsip satu ya, karena saya orang Sunda, punya leluhur Sunda. Saya menyatakan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan orang Sunda ini tergantung pada gunung ini. Kalau gunung ini dijaga, dirawat, masyarakatnya makmur. Tapi kalau gunung ini terus-terusan dieksploitasi, sudah nggak akan ada kemakmuran. Bencana tidak akan pernah turun. Berapa tenaga kerjanya kan sedikit kalau begitu. Tapi recovery bencana 1 triliun, 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur. Pagi ini yang kecil banget, apalagi yang gede. Iya. Banjir pasti ada penyebabnya gitu kan. Tapi kalau jadi gubernur cuma bilang, wah ini banjir kiriman, kayaknya semua orang bisa jadi gubernur DKI deh. Kalau banjir gampang. Ini mohon maaf, ini karena banjir kiriman, kita tidak bisa berbuat apa-apa, banjirnya tidak bisa dilawan. Dilawan dong. Terus tidak ada solusi-solusi yang menenangkan, tidak ada langkah-langkah. Apa sih yang tadi gue bilang, risiko ini kan bisa dicegah gitu kan. Ada risiko yang bisa dihambat. Skalanya apa nih mau dilakukan? Apakah mau melakukan pencegahan, penghambatan, delaying gitu kan? Atau proteksi atau gimana gitu kan? Itu kan keilmuannya ada, dan gue yakin di Jakarta banyak orang hebat. Tapi gue salut lagi nih. Iya, tadi kembali lagi cara pola pikirnya KDM yang selalu mengandalkan logika ya. Terus kedua, tadi dia juga nyampaikan bahwa tunggu deh, kajian dari ITB. Ini juga salah satu counter barrier buat KDM supaya orang nanti nggak tiba-tiba menyalahkan KDM karena memang dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan ITB. Jadi alasannya berdasarkan kajian, alasannya berdasarkan penelitian, bukan semena-mena omongannya gubernur, walaupun omongan gubernur itu
memberikan dasar. Ini ada kejadian begini, kecurigaan gue gunung nih. Tapi coba analisa secara ilmu dari teman-teman ITB. Pasti juga ke sana larinya. Ini yang dibilang kerja tuh ya seimbang antara otak sama hati. Ini yang lakukan KDM. Setiap ada masalah dia selalu gunakan itu. Antara dua nih, otak sama hati pasti balance tuh. Orang lagi musibah, dia nggak langsung masuk dengan menggunakan undang-undang, aturan, tidak. Dia masuk secara humanis dulu. Ini ada orang sedang musibah, ditolong dulu. Diberikan solusi dan lain sebagainya. Baru nanti secara undang-undang, atau nanti juga mungkin butuh persetujuan dari DPRD dan lain sebagainya. Itu menyusul. Tapi ada manusia yang harus dia tangani segera. Ini kelebihannya gubernur gua. Aduh, kalau cuma nyalahin ini sumbernya apa tuh kiriman-kiriman doang, wah anakku juga bisa jawab kayak begitu. Nasib Jakarta ditentukan oleh Jawa Barat. Bogor kalau alamnya rusak tenggelam itu Jakarta. Ada 10 gunung yang nahan air itu untuk pergi ke Jakarta. Masalahnya pemerintahnya dari supir oplet sampai akademisi nggak paham akar masalah ini. Apa jangan-jangan paham tapi terkendala oposisi? Politik sih lumayannya bukan kerja dari hati. 24 jam taman yang kalian buka, 1 juta pohon yang kalian tanam setiap bulannya tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan datang dengan helikopter, ajak ASN kalian pakai sepatu gunung. 1 orang bawa 1 pohon, perbaiki gunung yang ada di Bogor yang telah rusak akibat pariwisata dan komersil yang banyaknya datang dari warga Jakarta. Masa gitu aja nggak paham? Bener tuh, siapa tadi bener semua tuh. Ya kayak tadi juga gue bilang kan, bawa 1 orang 1 pohon gitu kan, agendakan kerjasama. Kalau tidak mau banjir terus gitu kan, mau sampai kapan tuh kayak begitu. Tadi Karim juga bilang pengusaha juga dari Jakarta yang bikin usaha, yang ngerusak orang Jakarta. Giliran banjir ngeluh. Tapi giliran pembayaran pajak semua pengusaha-pengusaha itu bayarnya di Jakarta semua. Jadi itu daerah kayak Bogor ini cuma kebagian rusaknya aja. Tambang, dikeruk. Kantor pusatnya di Jakarta. Aqua kayak kemarin. Dikeruk air. Kantor pusatnya di Jakarta. Itu dengan pajak Jakarta yang menang. Kita mah nggak kebagian apa-apa. Kebagian rusak jalannya. Kebagian banyak korban jiwanya. Dan sebagainya. Simple ya. Tadi abang ini betul semua loh penyampaiannya. Kepuasan kinerja gubernur Jakarta kalah dengan Jawa Barat. Nah, yang dipimpin oleh KDM. Bukan hanya kalah dengan Jawa Barat. Kita kalah dengan Jatim, Jateng, Jogja. Jakarta berada dalam posisi kelima. Bayangkan. Kita lihat gubernur Jawa Barat yang memiliki APBD lebih sedikit, lebih kecil Jakarta, jauh dibandingkan Jakarta. Dengan daerah yang lebih luas, penduduknya lebih banyak, kok mampu meraih kepuasan publik. Kinerja gubernur itu mencapai 95%. 95% cuy. Luar biasa. Kita sampaikan top itu, kita akui. Nah ini Jakarta bagaimana? Saya, mohon maaf ini, yang mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta yang tidak cawe-cawe jabatan, merasa punya tanggung jawab moral. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa kalah dengan data yang mana Gubernur Jakarta itu punya kewenangan penuh. Brak, langsung di mejanya itu. Deh. Kenapa kita bisa kalah begini? Ya, itu timnya bagaimana? Respect. Kerja apa kalian? Respect. Asal Bapak senang. Tim gabut. Ganti itu timnya. Respect. Si abang tadi adalah pendukung. Tapi memang begitu ya pemilu tuh. Bukan berarti kalau dukung tuh langsung buta matanya. Ketika memang ada yang kurang pas, ya harus dikritik gitu. Harus berani mengkritik juga. Bukan berarti mendukung tuh mendukung sampai mati gitu. Apapun yang dilakukan dibela. Ini keren nih. Satu sisi keren.
Ya kalau bilang anggaran ya jelas-jelas ya. Sampai sekarang Jakarta masih punya 14,6 triliun loh belum diapa-apain. Masa tiap banjir cuma bagi-bagi nasi bungkus tanpa ada solusi yang jelas, kayak pengerukan kali mungkin bisa dilakukan dan banyak hal yang sudah dikerjakan oleh gubernur yang lama. Kalau ada yang bagus ya diteruskan gitu, entah itu oleh Pak Ahok atau Pak Anies Baswedan atau siapapun ya yang sekiranya bagus dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kenapa harus malu? Tapi kadang-kadang mengutip pernyataan abang-abang tadi sebelum video yang ini, kalau bekerjanya, kalau keputusannya itu ada embel-embel politik, embel-embel oposisi, maka yang dirugikan rakyat. Gengsi, ngapain ngambil idenya gubernur yang lalu, dia kan berseberangan partainya dengan kita nggak ambil, kita cari sendiri. Walaupun hancur, akhirnya dipakai tuh idenya. Ini yang Indonesia nggak bisa yang kayak gini. Mau sampai kapan? Oposisi terus musuhan, kayaknya anti terhadap mengambil kebijakan-kebijakan yang bagus untuk diterapkan kepada masyarakat. Harusnya kan enggak gitu. Dan kalau memang mengambil apa yang dilakukan KDM, mengikuti jejak KDM, gue rasa ada yang bagus, kenapa tidak gitu. Kalau gue sih dukung aja. Tapi kalau cuma nyinyir aja bisanya gitu kan, kasihan rakyatnya juga. Well, I think that's it guys. Itu dia banjir besar Jakarta kemarin, dan gue sempat melintas Jakarta juga mau parah pada hari tanggal 29 kemarin. Gue ke Jakarta itu pas hujan sore gede banget. Untungnya gue udah bisa keluar dari Jakarta, karena kalau telat sedikit ya mungkin entah kondisinya kayak apa tuh. Banyak yang mogok-mogok. Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya, dan terus di kolom komentar pendapat kalian, dan tetap dukung KDM. Well, I think that's it. Bungkus.